Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarti, NIM 2208106 akan menjelaskan mengenai tugas akhir dari mata kuliah Analisis Big Data, yaitu tentang program Rapid Miner. Saya akan coba menganalisis data set yang didapat dari sebuah perbankan untuk dilihat sejauh mana tingkat akurasi data tersebut. Data itu berisi tentang kesediaan daripada nasabah untuk ditawarkan oleh produk perbankan, dan kita akan melihat hasilnya apakah memang menunjukkan akurasi sehingga dari pengolahan data ini bisa memberikan informasi kepada marketing perbankan untuk melihat prospek akurasi daripada data-data tersebut, apakah mereka nantinya akan closing atau tidak terhadap produk yang ditawarkan. Baik, langkah pertama adalah kita akan import data terlebih dahulu. Kita pilih di My Dokumen. Di sini kita akan pilih di folder mana di tempat data tadi kita sudah menyimpan. Kita pilih lokasinya, tadi saya simpan. Lalu kita pilih datanya. Kita pilih Next. Nah, data ini terdiri dari beberapa kolom ya. Mulai daripada periode, lalu kode ID-nya, lalu ada segmentasi nasabah, mulai dari segmentasi mass, upper mass atau meral ya, tingkatan dari nasabahnya, penghasilan yang mereka miliki, usia, lalu kode pekerjaan, jenis kelamin, lalu produk yang sudah mereka miliki saat ini, dan terakhir adalah kolom ketersediaan mereka untuk ditawari oleh produk perbankan. Ada dua pilihan, yes berarti mereka setuju untuk ditawari, no berarti tidak. Nah, untuk kolom ini nantinya kita akan olah untuk melihat tingkat akurasinya. Kita pilih Next. Nah, di kolom Y ini yang berisi persediaan nasabah untuk ditawari produk berikutnya, itu kita ganti dulu dengan statusnya change type. Kita ganti binomial karena di sini datanya terdiri antara dua variabel, antara yes dan juga no. Kemudian yang kedua, kita change rule-nya. Di sini karena kita akan dijadikan sebagai label, maka kita klik rule-nya sebagai label. Kita pilih OK. Setelah selesai, kita pilih Next. Dan jangan lupa kita simpan di lokasi yang mau akan kita simpan. Lalu kita pilih Finish. Akan memakan beberapa waktu prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini data yang sudah berhasil. Ada berapa? Sekitar 1147 data nasabah. Ada beberapa kolom. Oke, langkah berikutnya kita akan mulai ke proses pengolahan data. Nah, data set tadi sudah berhasil kita import. Tentunya kita klik saja, kita drag ke proses. Ini adalah lembaran proses untuk mengolah data sesuai dengan atribut yang kita inginkan atau operator yang akan kita tambahkan. Langkah pertama tentu datanya kita klik di proses. Setelah berhasil masuk, berikutnya kita akan pilih select attribute. Select atribut ini untuk memilih atribut-atribut mana yang kita akan masukkan. Apabila kita tidak menginginkan semuanya, kita bisa pilih. Di sini mungkin saya akan bagi kita kode ID-nya mungkin, lalu pekerjaan, kita lihat dari sisi penghasilan, lalu dari segmentasinya mungkin kita ingin melihat pengolahan datanya, lalu dari sisi total aset yang dimiliki, usia, dan terakhir adalah kolom Y yang tadi dijadikan sebagai label. Lalu kita pilih apply. Berikutnya kita akan pilih set rule. Nah, jangan lupa dilingkan. Di set rule ini kita akan ambil kolom Y tadi, kita akan jadikan dia sebagai label. Lalu pilih apply. Kemudian kita butuhkan split data. Oke, lalu kita hubungkan. Nah, rasionya mungkin awal kita buat 0,7 dan 0,3.
membagi data tadi. Nanti kita data training dan data testing ya. Lalu kemudian kita baru pilih klasifikasi biasnya. Kita bisa perkecil. Lalu kita pilih multi apply model sebelum kita pilih performa. Untuk melihat performanya seperti apa tadi, kita lihat tingkat akurasinya. Lalu berikutnya kita pilih performa. Sini kita performanya kita pilih yang ini ya, performa biomonial klasifikasi. Kita linkkan, coba kita lihat. Selain akurasi, kita checklist tingkat klasifikasi errornya, kita lihat seperti apa. Lalu precisionnya, recall-nya, lalu bisa juga measure-nya, F-measure-nya, lalu sensitivity-nya, spesifikasinya, dan juga positif dan negatif value-nya. Sudah cukup. Lalu kita coba linkkan. Oke, kita akan coba proses untuk lihat hasilnya seperti apa. Oke. Hasil daripada performa vektornya, tingkat akurasinya kurang bagus ya, sekitar 11,46%. Tapi klasifikasi errornya cukup baik, 88,54% tingkat errornya. Sensitivity-nya juga rendah, spesifikasinya juga cukup tinggi. Oke, mungkin nanti kita akan coba lihat dari select atributnya, mungkin kalau dikurangi apakah menunjukkan hasil yang sama. Oke, coba kita apply. Kita lihat. Lebih rendah ya. Jadi memang kurang bagus tingkat akurasinya. Errornya sekitar 89. Baik, untuk berikutnya kita akan coba lihat performanya dengan data training dan juga data testing ya. Di langkah berikutnya kita akan coba lihat performa training dan testingnya. Kita divide, kita putuskan dulu jaringannya. Kita copy dulu, kita bagi dua.
Kita ubah dulu ini namanya, klik kanan, lalu kita pilih rename. Kita jadikan dia data training. Performanya juga. Kita sudah ubah namanya, yang atas kita ubah jadi data performa training, dan di bawah di performa testing. Langkah berikutnya kita coba linkkan. Oke, selesai, kita coba jalankan. Kita coba jalankan. Kita cari dulu masalah. Oke, setelah di-linkkan antara data training dengan data testing tadi, kita akan coba jalankan. Tunggu proses. Di sini kelihatan ya,
hasil daripada data vektor performa training dan testing ya. Akurasinya masih rendah ya, 10,58. Klasifikasi errornya masih 89%. Data trainingnya juga akurasinya 10%, call recall-nya 95,83%. Datanya kurang bagus ya, mengindikasikan bahwa tingkat akurasinya masih sangat rendah. Bahkan setelah di training pun hasilnya menunjukkan hasil yang sama. Coba kita lihat atributnya. Kalau kita tambahkan, setelah kita masukkan semuanya, kita akan lihat hasilnya apakah menunjukkan hasil yang berbeda. Kita proses. Oke, tingkat akurasinya naik sedikit ya, 13,63. Testingnya juga menunjukkan sama. Antara training dan testing, performa training yang naik sedikit dibandingkan tadi ketika semua atribut kita masukkan. Baik, demikianlah langkah-langkah dari penggunaan program Rakit Miner. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.